Pagi, damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman dengan judul Percaya dan Tekun. Nah, di Ibrani 10 ayat 35 sampai 36, firman Tuhan itu berkata demikian. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita menyadari bahwa dunia ini banyak menyajikan atau sebagai ajang pamer yang membuat kita bisa tergoda, ya, bahkan banyak ranjau jebakan. Kalau kita tidak waspada atau kita keluar dari keyakinan kita kepada Tuhan, mulai mentolerir cara-cara yang disajikan, itu bisa saja kita menjadi meninggalkan kepercayaan kita dan ketekunan kita, sehingga kita melepaskan janji Tuhan. Gitu ya. Kemudian Tuhan juga menggunakan dunia ini sebagai tempat latihan. Ya. Artinya memang Dia menghendaki kita semua menjadi sesuatu yang berkenan kepadanya, itu tentu melewati satu proses, ya. Dan dunia ini digunakan sebagai tempat latihan, pendidikan, bahkan sebagai tempat ujian bagi kita semuanya. Nah, dari firman tersebut diajarkan kepada kita agar kita bisa tetap tinggal dalam panggilan Tuhan, maka kita mesti memegang percaya, ya, tidak melepaskan kepercayaan kita dan tetap bertekun. Nah, kalau kita sadari bahwa seseorang bisa meninggalkan kepercayaannya, itu bisa karena dia merasakan bahwa apa yang dialami itu berbeda dari yang diharapkan, gitu ya. Kita berpikir bahwa janji Tuhan, ya, yaitu janji untuk menerima kemuliaan Tuhan, gitu ya, itu sesuatu yang instan, sesuatu yang tanpa proses. Dengan serta-merta ketika kita percaya kepada Tuhan, janji itu langsung terjadi. Tapi itu bukan disebut kemuliaan Tuhan artinya, ya. Kalau kemuliaan artinya ada unsur yang memproses sehingga diri kitalah yang berubah sehingga sama seperti yang Tuhan mau. Kemudian tidak sabar. Ada kalanya kita menantikan sesuatu tapi nyatanya tidak kunjung datang. Kapan datangnya tidak jelas, ya. Kemudian yang berikutnya karena kebosanan. Situasi yang seperti itu saja. Itu yang seringkali seseorang bisa menjadi tidak percaya. Kemudian bagaimana caranya agar kita tetap percaya? Yang pertama adalah mulai membangun satu pergaulan yang lebih intens dari Tuhan. Ya, di Yesaya 40 ayat 31, ya, kita berharap kepadanya, katanya kita terus dibaharui kuat kita. Kita lari, tiada lesu, kita jalan tiada lelah, kita terbang seperti sayap Raja Wali. Itu artinya apa? Bahwa membangun pergaulan dengan Allah itu ada satu proses pemulihan, ada satu proses repowering, ya, membuat kita dicas lagi, disemangati lagi. Ya. Kemudian yang kedua adalah belajar memperbarui akal budi, ya, sehingga kita mengenal Allah, kita mengerti cara kerjanya, kita mengerti maksud tujuannya, kita memahami tujuan-tujuan Tuhan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggeser fokus.
kenapa kita dilatih melayani Tuhan, itu sebenarnya tujuannya adalah menggeser fokus kita. Fokus kita dilahirkan dari kodrat dosa ini, fokus manusia adalah ke dirinya sendiri. Tetapi begitu kita belajar dari Tuhan, fokus kita itu digeser untuk melihat dengan cara pandangnya Allah. Nah, saya begitu yakin ketika orang yang sibuk melayani Tuhan, itu tangan Tuhan semakin nyata pertolongannya pada diri kita. Ya, tetapi seseorang yang fokusnya untuk diri kita sendiri, bukannya persoalannya tambah nggak ada, tapi persoalannya tambah banyak. Ya, jadi mengikut Tuhan itu kita dilatih untuk menggeser fokus kita dari diri sendiri kepada Tuhan. Kemudian di ayat 36 tadi, di situ dikatakan gitu ya saya ulangi ya, sebab kamu memerlukan ketekunan ya, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ya. Jadi menjelaskan kepada kita ternyata terpenuhinya janji Tuhan itu bukan hanya karena kita melakukan kehendak Allah. Artinya datnyeng ya. Suatu saat kita sungguh-sungguh, suatu saat ya sedang-sedang saja, suatu saat lupa, begitu seterusnya. Tidak ya. Tetapi yang menjadi kunci di sini adalah ketekunan. Kehadiran Allah di dalam setiap hidup kita itu tidak pernah lepas. Ya, kita berjalan dari waktu ke waktu, kita tetap berjalan sesuai dengan kemauan Allah. Ya. Kemudian di dalam ketekunan kita menyadari di dalamnya ada nilai kesetiaan. Ya. Dan ada pepatah bilang bahwa setia atau tidaknya seseorang itu diuji oleh waktu. Orang dibilang setia itu kalau waktu yang lama dia tetap memegang perjanjiannya, itu setia. Ya, jadi setia itu terkait dengan waktu. Kemudian niat dan kesungguhan. Ada semangat, ada passion yang terus hadir di dalam melakukan sesuatu. Jadi sesungguhnya di sini diajarkan kepada kita bahwa umat Tuhan itu adalah umat yang memegang percaya sampai pada akhirnya. Karena pada akhirnya ketika kita tetap memegang percaya, upah yang kita terima tidak mengecewakan. Dan untuk tergenapinya janji Allah, kita tekun. Ketekunan itu dibuktikan dengan waktu yang menguji kita dan seberapa besar kita konsisten terhadap nilai-nilai kebenaran yang kita pegang. Ya, di Kolose 3 ayat 23, di situ dikatakan melakukan segala sesuatu seperti kita melakukan untuk Tuhan. Jadi tidak ada segala yang kita lakukan itu dengan tujuannya mengisi waktu atau santai-santai saja, atau ya sudah, yang penting membatalkan wajib, atau bahkan yang parah lagi, agar tidak dimarahi bos kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi ketekunan itu menunjukkan kesetiaan dan kita tetap melakukan dengan setia setiap nilai kebenaran di dalam setiap hidup kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.